Musliminal kiram yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, para kiai, para imam-imam manakib, guru-guru kita, Al-Mukarram, Kiai Sabiri Mukmin, Kiai Hendi, Kiai Abidin, Kiai Ujang, dan juga sahabat ayah. Alhamdulillah bisa nongol lagi, udah lama ke sini. Kiai Jalaluddin dari mana? Padang ya? Dari Gontor. Gontor tahu Bu Gontor? Gontor bukan Jontor, Gontor. Alhamdulillah beliau juga bisa kumpul di tempat ini, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada semuanya. Juga yang ayah cintai, ayah hormati, ayah muliakan, ayah banggakan seluruh jamaah manakib yang semoga kumpulnya datangnya ke tempat ini semua oleh Allah dijadikan asbabiyah, kau semua jadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan barokah, barokah umur, amin, barokah kesehatan, barokah rizki, barokah ilmu, dan juga semoga terciprati barokah daripada kedua orang tuanya masing-masing, mertuanya masing-masing, barokah karomahnya dari gurunya masing-masing, bil khusus barokah dan karomah guru besar kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah keramatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dan juga tentunya selalu berada dalam syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin ayah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyati jami'il ustadina wa syaihina wa ala niyati Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bicara mati kata Kiai Hendi tadi serem ya Bu? Serem gak? Kalau bicara mati serem, makanya udah gak usah mikirin mati, yang penting ibadah. Setuju gak? Gak usah dipikir-pikir mati, dipikir gak dipikir pasti mati, mau gak mau pasti. Yang penting kita hidup bagaimana berbuat baik, beramal soleh, menyiapkan sebelum kematian itu datang. Setuju begitu? Al-Quran adalah sebuah pedoman bagi seluruh umat manusia. Ada 6.666 ayat, 314 surah, ada 30 juz. Jika kamu ingin selamat dunia dan akhirat, jadikanlah itu adalah pedoman di dalam hidup kalian. Di Al-Quran itu 90% adalah manakib. Bener gak? Manakib orang-orang yang dicintai oleh Allah. Diceritakan Nabi Allah Adam alaihissalam, diceritakan Nabi Nuh alaihissalam, diceritakan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah contoh dan iktibar kepada kita agar kau dan aku dalam menjalankan kehidupan tidak jadi orang-orang yang kesasar. Benar nggak? Kita bisa ambil pelajaran dari Nabi Allah Musa misalnya. Kita tahu bersama bahwa Nabi Musa itu yang ngegedein, yang membesarkan orang wali, ulama atau bukan? Bukan. Yang membesarkan Nabi Allah Musa adalah Fir'aun. Tahu Fir'aun? Fir'aun itu adalah raja yang kafir.
mengaku dirinya adalah Tuhan, karena semasa hidupnya Fir'aun tidak pernah mengalami yang namanya sakit. Dan Fir'aun memiliki kekuasaan yang begitu hebat, Fir'aun memiliki kekayaan yang begitu hebat, namun sayang Fir'aun tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu. Bayangkan, seorang nabi, seorang utusan Allah dibesarkan bukan oleh orang yang beriman, dibesarkan oleh Allah bukan oleh para aulia, para anbiya, tapi justru Nabi Allah Musa alaihissalam dibesarkan di tengah-tengah orang kafir dari mulai bayi. Tapi ini kita lihat hidayah Allah, kehendak Allah, hatta beliau hidup berada di lingkungan orang-orang yang kafir. Kalau Allah berkehendak dia menjadi seorang rasul, dia menjadi seorang nabi, tentunya itu adalah hak prerogatifnya Gusti. Sebaliknya, bagaimana dikisahkan di zaman pada Nabi Allah Nuh alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, seorang yang taat kepada Allah, seorang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, tapi justru anaknya yang bernama Kan'an adalah orang yang ingkar kepada Allah, tidak memiliki iman kepada Allah. Sebaliknya enggak? Sebaliknya, ada orang dibesarkan oleh orang kafir malah jadi orang yang beriman, tapi di sisi lain ada orang dibesarkan oleh orang yang beriman justru menjadi orang yang kafir. Apa maksudnya? Kita ambil pelajaran dari apa yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita hidup tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Kenapa? Barangkali orang-orang yang hidupnya saat ini berada di tempat yang rusak, berada di warung remang-remang, orang tuanya seorang penjudi, orang tuanya seorang pemabuk, orang tuanya tidak pernah sholat, orang tuanya tidak pernah puasa. Jangan pernah di hatimu terfikir orang ini akan menjadi orang yang kafir, karena itu belum tentu. Betul apa enggak? Belum tentu, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Mau diposisikan di mana Allah berkehendak. Apakah ini menjadikan orang yang beriman ataukah orang yang ingkar kepada Allah? Semuanya adalah la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah. Jangan sekali-kali di hatimu, wah ini mah anak jablay nih, pasti mau jauh anaknya jadi jablay juga. Bener gak itu? Wah ini mah anak tukang mabuk nih, wah ini mah anak tukang judi nih. Gak akan jauh, bapak moyangnya tukang judi, bapak moyangnya tukang mabuk, anaknya juga pasti mati lebih dari bandarnya tukang judi. Betul? Jangan pernah kita berpikir demikian, wahai saudaraku yang aku cintai. Karena boleh jadi orang yang dilahirkan dari orang yang hina, dari orang yang terasingkan, dari sampah masyarakat kata manusia, justru Allah akan angkat derajatnya besok menjadi orang yang bermulia di sisi Allah, bermanfaat, bermartabat bagi agama, masyarakat, bangsa dan juga negara. Betul? Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan juga sebaliknya, tatkala engkau seorang yang alim, engkau seorang kiai, engkau seorang ulama, ada seorang orang yang ahli ibadah, ini juga tidak ada jaminan besok anak keturunannya akan menjadi orang yang soleh seperti bapaknya. Betul apa enggak? Besok akan menjadi orang yang hebat seperti orang tuanya. Wong hatta anak nabi saja bisa ingkar kepada Allah, apalagi model ustadz kiai model kayak kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Lalu apa yang harus kita lakukan, wahai saudaraku? Lewat zikir manakib setiap malam Senin di tempat ini, selalu saya sampaikan kepada kalian, kita duduk bukan hanya untuk memikirkan diri kita,
Kita duduk bukan hanya memikirkan kebutuhan dan kepentingan kita, tapi kita duduk bersama di tempat ini. Selain kita minta petunjuk dan pertolongan daripada Allah agar kalian diberikan kemudahan oleh Allah, jangan pernah engkau lupakan, titipkan anak cucu dan keturunanmu kepada Allah agar kelak anak keturunan cucu kalian diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Makanya ya Bu, ini saya mau tanya yang hadir, mau sukses? Mau sukses apa tidak? Mau kaya apa tidak? Mau jadi orang yang berhasil apa tidak? Saya dan kalian adalah orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan Allah. Maka dengan duduk bersama setiap malam Senin di tempat ini adalah sebuah kendaraan untuk kita. Kenapa? Apapun masalah hidupmu, apapun keinginan hidupmu, solusinya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kamu pengen punya anak yang soleh, kau sebagai orang tua istiqomahlah berzikir kepada Allah. Siap? Siap? Mau punya anak soleh Bu? Punya anak solehah mau? Solusinya adalah zikir kepada Allah. Usahamu ingin lancar, solusinya adalah zikir kepada Allah. Ingin menjadi orang yang cendekiawan, orang yang pandai, orang yang cerdas, solusinya adalah zikir kepada Allah. Walaupun zikir saya dan jamaah baru zikir di lisan, baru zikir jahar, betul gak? Karena zikir ini untuk menggedor hatinya masing-masing. Sadar atau tidak, keras hati kita itu, lebih keras daripada batu karang, betul apa enggak? Mana buktinya? Malam Senin dikasih tahu, besok masih aja kita hidup dulu. Bener gak? Jangankan besok pulang dari sini, suami istri sudah berantem lagi di rumah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Malam Senin diajak zikir, kiai menyampaikan, kerasnya hati kita. Begitu pulang dari tempat ini, keimanan kita memudar dan lari lagi lantaran situasi dan kondisi. Ini saja yang sudah dilakukan setiap minggu model kayak kita. Bayangkan, apalagi kalau orang-orang yang tidak mau duduk berzikir kepada Allah. Betapa kerasnya hati ini. Tandanya bagaimana ayah? Orang yang hatinya keras sulit diberi nasihat. Bener apa enggak? Sulit dapat hidayah. Pelitnya luar biasa. Di mana ada perjuangan dia menghindar. Betul apa enggak? Dia menghindar. Dia lari dari kenyataan. Ini menunjukkan bahwa hatinya belum tertanam hidayah. Betul? Betul? Bahwa hati kita belum tertanam hidayah. Sehingga karena kerasnya hati kita, begitu takut kita dengan dunia, begitu takut kita kehilangan harta, begitu takut kita kehilangan rezeki, begitu takut kita kehilangan pengaruh. Betul apa enggak? Begitu ada orang lain yang maju, mulai hidup ini ketakutan. Kenapa itu sebabnya? Disebabkan hati kita ini keras. Bu, orang yang berpikir memandang segala sesuatu itu selalu dengan hikmah. Tahu hikmah? Hikmah itu apa ya di bahasa Indonesianya? Ada maknanya. Orang pikir tuh Bu. Tadi saya ngobrol sama Budi. Ini mobil ayah yang satu ini kan mogok, sehingga dibongkar. Mesinnya dibongkar, ininya dibongkar. Begitu dibongkar ternyata apa? Nggak kenapa-napa. Secara syariat mubazir nggak tuh pekerjaan? Udah capek, tenaga keluar, ternyata juga mobilnya kagak sakit, nggak mogok. Tapi saya bilang ke Bang Budi, apa yang Allah jadikan semua itu ada hikmahnya. Mungkin kita tidak merasakan, tapi santri di Atamimi itu akan merasakan hikmahnya dari mobil mogok. Kenapa? Dengan adanya Bang Budi dan para montir yang datang ke sini, santri di sini secara langsung bisa belajar ilmu montir. Bener apa enggak? Bener enggak? Andaikan mobil nggak mogok, santri di sini bisa nggak kira-kira dandan mobil? Tidak. Makanya jangan pernah suudzon dengan hidup. Keuangan kamu macet, jangan dulu panik. Carilah Yasin wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang mengandung hikmah. Tuh ya, Yasin wallahu alam bi muradi.
wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang mengandung hikmah. Ayat-ayat Allah terhampar di muka bumi, bukan hanya yang tadi ayah bilang 6.666 ayat, termasuk apa yang terjadi dalam hidup kalian itu adalah ayat-ayatnya Allah. Minum boleh? Minum dulu ya. Coba Bu, kalau hidup tidak pandai mengambil hikmah, pasti kita seudon. Montir itu balik gitu lah. Bener tuh ya? Gimana sih mobil udah dibongkar, ternyata penyakitnya kagak ada, bisa apa kagak sih? Kan gitu. Bener apa enggak? Kita pasti akan menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita ambil hikmahnya, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan ilmu yang luar biasa tanpa disengaja. Alhamdulillah. Dulu ayah juga bikin masang tembok yang di majelis itu berapa tangan itu Ibu, makanya bangunan juga menyon-menyon itu. Bener gak? Mau posisinya miring ke sebelah sana. Kalau ngitung materi, rugi apa enggak? Pasir keluar banyak, semen keluar banyak, tenaga keluar banyak, tapi hasil tidak ada. Tapi saya katakan justru saya beruntung. Kenapa? Lewat kesalahan dan kegagalan itu, sehingga orang-orang khususnya santri yang ada di tempat ini bisa menguasai ilmu bagaimana cara membangun rumah. Benar nggak Bu? Iya dong. Kamu pun kalau ngewarung rugi, sehingga kamu di sini harusnya introspeksi. Ada hikmah apa di balik kerugian yang saya alami? Ada hikmah apa di balik kebangkrutan yang saya alami? Ada hikmah apa di balik kemiskinan yang saya alami? Tidak semata-mata hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak kalian. Semua sudah ada aturan Allah, dan Allah memiliki maksud dan tujuan dari setiap apa-apa yang Allah jadikan dan Allah ciptakan. Bener nggak? Nggak asal-asalan Bu. Allah menjadikan sesuatu nggak asal-asalan. Kadang kita punya duit, kadang juga kita nggak punya duit. Betul apa enggak? Percayalah, wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang mengandung hikmah. Kamu nggak punya duit, kalau kamu berzikir kepada Allah, kamu akan diberi petunjuk oleh Allah. Oh, ternyata lewat saya nggak punya duit ini, sehingga kemaksiatan saya berkurang. Betul apa enggak? Yang biasanya kalau punya duit saya masang togel, nggak boleh punya duit cari nomor. Betul apa enggak? Sehingga dengan nggak punya duit, alhamdulillah 3 hari nggak punya duit, berarti 3 hari kita bebas dari togel. Betul apa betul? Enak kalau begitu Bu ngaji Bu? Enak nggak? Enak. Semua yang terjadi ini nggak asal-asalan. Pikiran kita saja yang buruk sangka kepada Allah. Ingat wahai saudaraku, pikiranmu buruk kepada Allah berarti akhlakmu tidak baik kepada Allah. Betul? Orang yang buruk sangka kepada apa yang Allah jadikan berarti kamu orang yang tidak memiliki akhlak kepada Allah. Mustahil Allah akan menyiksa dari setiap hambanya. Mustahil Allah akan menyengsarakan daripada setiap hambanya. Kalau toh ada kesengsaraan dan kemiskinan, Allah hanya ingin menjadikan kita adalah orang-orang yang berzikir dan berpikir mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Cukup ya? Cukup apa terus? Nah gitu Bu. Cerai sama suami, apa sih ya hikmahnya? Alhamdulillah bisa ngerasain sosis baru gitu. Iya, diambil enteng wae. Betul apa enggak? Diambil gampangnya saja. Betul apa enggak? Diambil gampangnya saja. Gak ada yang tidak ada hikmahnya. Dikasih hujan kayak kemarin, banyak jamaah yang nggak datang. Apa kata Jakarta yang ngomong ke saya, gara-gara hujan ini ya, kenapa jamaah juga banyak yang nggak datang? Enggak, kok hujan disalah-salahin? Emang jamaahnya ngedul? Bener apa enggak? Nah, orang mau hujan mau kagak, orang yang kagak datang ya kagak datang. Hujan, kata hujan, apakah salahku, apakah
dosaku, teganya dirimu nuduh aku melulu gitu. Gak ada salahnya. Jamaah sedikit, wah ini mah gara-gara hujan ini, bener gak? Jamaahnya jarang, ya sedikit, oh ini mah ngajinya ke sono. Gak ada urusan, gak ada urusannya, betul apa enggak? Oh ini mah jauh, ngajinya jauh di atas gunung, makanya wajar jamaahnya sedikit, gak ada urusan. Kalau memang sama Allah itu emas, mau di atas gunung tetap ramai. Mana buktinya? Makamnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Di atas gunung apa di tengah kota? Di atas gunung. Bahkan yang lebih unik lagi, makamnya bukan, rumahnya bukan, hanya goa di situ. Tapi berbondong-bondong orang datang ke tempat itu untuk mendapatkan berkah. Inilah orang yang sudah mendapat pilihan dari Allah. Hatta ditaruh dimanapun, tetap akan menjadi berlian dan emas. Bener gak Bu? Ibu juga usaha macet, wah ini mah gara-gara warung sebelah. Gak ada urusannya, gak ada urusan dengan warung sebelah. Percaya gak ini? Mau berbaris itu warung di situ, konter HP di SGC banyak apa sedikit? Tukang sayur di pasar lu baris apa enggak? Kebagian gak langganan masing-masing? Ada nggak yang beli masing-masing? Kita yang kurang bersyukur, gara-gara lapak orang di sebelahnya rame, lapak kita sepi, kita nuduh orang seakan-akan, wah gara-gara lapak dia nih naruh minyak kayaknya di tempat saya, sehingga warung saya jadi sepi. Ada yang begitu? Padahal ini semua sudah diatur oleh Allah. Percayalah, innallaha rizquha, Allah yang mengatur rizki. Tidak ada urusannya dengan menyan, tidak ada urusannya dengan guna-guna. Engkau jamaah manakib harus yakin dan percaya, berapapun yang kau dapatkan, itulah rizkimu hari ini yang harus kamu syukuri dalam kehidupan. Setuju? Setuju? Jadi enak Bu ngejalaninnya, apa saja ngejalaninnya enak, gak merasa punya saingan. Betul apa enggak? Justru yang ada adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Alhamdulillah ya Allah, sekarang tetangga dagang saya dia rame, saya belum dikasih rame. Saya senang ya Allah, barangkali esok hari Allah memberikan berlipat-lipat ganda kepada usaha kita. Cuman kalau seudon duluan, ujungnya mau sama Allah dikasih yang lebih besar, gak jadi. Karena ana inda doni abdibi, aku bagaimana prasangka hambaku. Hari Senin kita dagang, dapatnya sedikit. Hari Selasa sedikit. Hari Rabu sedikit. Nengok ke sebelah, mulai hati ini panas. Betul apa enggak? Padahal kata Allah, nanti malam Jumat yang 3 hari kamu sedikit akan aku berikan sekaligus. Bisa apa tidak? Bisa. Keyakinanmu itulah yang akan menjadi penentu kamu sukses apa tidak. Keyakinan kamu itulah yang selalu baik kepada Allah yang akan menjadi penentu kamu berhasil atau tidak dalam kehidupan, tercapai atau tidak apa yang kamu harapkan, terwujud atau tidak apa yang kamu cita-citakan. Jawabannya ada di dalam hatinya ada di dalam hatinya masing-masing Bu. Kiai itu cuma ngegedor aja, ngegedor ya kan? Ustadz itu cuma ngegedor, ngedoain saja. Tolak ukurnya hanya membangkitkan keyakinan kalian, hanya membangkitkan keimanan kalian, hanya supaya kamu ini optimis, percaya diri kepada Allah. Innallaha rizquha, kita percaya betul Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang telah mengatur rizki kita, agar kita semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu. Kiai itu cuma menyampaikan saja, menggedor keyakinan kita yang lemah supaya kuat. Lalu selanjutnya ada di hatinya masing, ada di keyakinannya masing-masing. Kamu mau kaya apa enggak? Ya kamu yang punya urusan. Betul apa enggak? Kamu mau banyak uang apa enggak? Jawabannya ada di diri kalian. Percaya enggak dengan kebesaran Allah? Kan gitu. Percaya enggak kalau Allah maha mencukupi? Percaya enggak kalau Allah maha kaya? Percaya enggak kalau ud'uni astajib lakum, mintalah padaku aku kabulkan? Percaya enggak dengan ucapan Allah itu? Kalau di hati kalian ada keraguan, mana mungkin Allah akan memberikan itu semuanya. Betul? Lalu barengilah dengan tawakal dan sabar kepada Allah. Tidak hari ini
barangkali esok, tidak hari esok, barangkali minggu besok. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan, apalagi sampai bunuh diri gara-gara kelilit hutan. Orang yang sakit di rumah sakit aja pengen sehat, bener gak Bu? Orang yang udah ngenap dia sampai puluhan juta tanah dijual, sawah dijual, kontrakan dijual, saking ingin saya. Ini gara-gara puyeng kok malah nyari baygon. Na'udzubillahi min. Jangan sampai ini, ya, jangan sampai hati ini sampai kepikiran pendek begitu. Gara-gara mumet lihat tambang, ini kali solusi terakhir. Na'udzubillahi min. Duh, amit-amit dah, jangan sampai zaman manakib ya. Kenapa itu bisa seperti itu? Karena nggak mau seperti kita begini. Bener apa enggak? Nggak mau duduk begini, nggak mau zikir begini. Maaf, dunia ini zaman milenium saat ini, globalisasi. Mobil yang ini keluaran terbaru, tahun besok sudah ganti lagi keluaran terbaru. Betul Bu? Motor sekarang keluaran terbaru, besok sudah keluar, belum juga kembali, udah ganti lagi model baru. Cuman bini aja yang gak baru-baru. Bener gak? Ayo, baju nih, baju. Waduh, ini dulu saya ingat itu ada baju model Syahrini ya Bu. Yang dulu itu ibu-ibu kan suka pakai baju model Syahrini yang kerelep-kerelep di sini nih. Yang ininya gede tuh, ini baju Syahrini katanya. Oh, populer di mana-mana. Ribut sama suaminya, Pak, beliin baju Syahrini Pak. Suaminya ngap-ngap nyari duit tuh buat beli baju Syahrini. Baru berapa minggu dipakai tuh baju Syahrini, sudah keluar lagi model baru. Bener gak Bu? Bener gak Bu itu? Keluar lagi model baru. Diundang sama kita, kira-kira mumet apa enggak? Dikejar-kejar sama kita tuh model. Mumet apa enggak? Mumet. Udah biarin aja. Syahrini mah cakep, dipakai baju apa ge? Lah ibu udah bulat, hitam, kayak buntungan kentut ya. Mau pakai baju apa kayak mau mukanya segitu udah. Betul Bu? Ya tapi lumayan ya, walaupun muka pas-pasan kalau pakai baju Syahrini kan ngikutin tren. Ya tren sih tren, ya kalau lakinya malah puyeng. Betul. Nah, kalau kita nggak bersyukur sama Allah Bu, ya Allah itu bagus banget mobil keluaran terbaru, ngumpulin duit kita, ya sampai akhirnya terkumpul lah tuh, bisa beli mobil keluaran terbaru. Baru dia beli seminggu udah keluaran lagi, aduh nyesel banget gua beli, ternyata keluar tuh minggu besok keluaran terbaru lagi. Bener Bu? Nah kalau kita kejar terus itu, kira-kira nih tenang apa enggak? Nggak akan pernah ada habisnya. Dapat 100.000 pengen 200, dapat 200.000 pengen 500, dapat 500 pengen 1 juta pengen 2, terus seperti itu. Di atas langit ada langit. Dunia semakin kita kejar itu, semakin tidak akan karu-karuan kita. Betul? Maka kuncinya adalah syukur kepada orang yang sukses adalah orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang hebat adalah orang yang mampu bersyukur kepada Allah. Enggak panas baran, nanti panas baran. Panasan, batu terkenal, hayam terkenal. Benar enggak? Artis katanya si Ariel pakai anting sebelah terkenal. Ah, gue juga pakai anting. Ya Bu, tapi kalau yang masih muda sih masih pantas-pantas baik lah mau pakaian apa. Yang kurang pantas enggak sih kalau nggak pantas. Yang kurang pantas ada nenek-nenek umur 70 tahun keluar legging model baru, ngomong sama cucunya, neng, atau emak katanya beliin legging apa, pengen pakai legging. Zaman emak dulu kan gak ada legging, kebaya doang. Hari itu ngomong, Mak, bukan saya nggak mampu beliin legging. Kalau Mak dipakein legging, itu tulang nonjol kemana-mana, sobek leggingnya gitu.
betul ya tuh kudu mantes-mantesin Bu. Kalau apa ya, artis pakai rok pendek segini, Pah beliin apa Pah rok begitu, dia mau mulus Bu, kakinya kayak lu, kakinya kayak gini, kakinya kayak ramping lah, kaki kita kan kayak ubi anu Cilembu no. Ya gaya sih gaya lah, jangan maksain teuing, bener Bu? Usut deh. Pakai rok pendek katanya cakep itu Luna Maya. Ya kakinya panjang Bu, orangnya juga cakep, kulitnya putih, dilihat juga enak. Lah ibu tato melulu. Itu betis sama legging. Alhamdulillah. Lagian kita mah Bu yang udah punya suami mau dilihat sama siapa sih? Bener gak? Yang penting mah di rumah baru dandan yang bagus, yang cakep, yang wangi. Kalau suami mau pulang sambut sama senyum. Suka begitu? Boro-boro, duit mana duit? Menang berapa poe ieu tuh? Waduh. Bagaimana aku, kata suaminya, kan betah di rumah, setiap pulang kerja istri monyong. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi tak tersedia. Ya Bu ya, bener Bu gitu Bu. Siapa lain ngojek sih, siapa karanda wae. Ngojek resepi ayeuna mah loba Grab. Baru ke motor kabeh batur. Betul enggak? Suami belum buka sepatu udah tanyain duit. Tar dulu kayak Rasulullah Maya ajarannya, suami pulang pegang tangannya, celepot tuh jidatnya cium, biarin bau oli ge. Suami belum buka sepatu ditanyain duit. Tuh itu gablok duit, itu mau duit tong balik sekalian. Parah apa enggak? Parah enggak? Duduk dah suami depan pintu, ya ada kursi balik. Ya, habis pintunya ditutup lagi, gebluk, nggak bawa duit, jangan pulang katanya kalau belum bawa duit mah. Ada di sini yang begitu ada. Mana orang mana? Aduh. Akhirnya kata suami bari ngerokok sebatang-batangnya itu ge, ngutang orang sebelah. Ya habis ibu nggak pernah ngasih duit, dan duit bapak diambil semua duit ibu, ya aku. Tahu banyak lagi naruh duit teh. Taruh dompet tahu, diselipin di peci tahu. Giliran lakinya minta rokok, nggak ada katanya. Salahkah aku, kata suaminya, dosakah aku bila diriku mau ke Kalimalang? Ujungnya ngabur tuh laki, kemana gak karu-karuan. Hari kibat mumet ya Bu ya, sambut Bu ya Bu, sambut nyampe rumah suami sambut pakai senyuman ya. Ntar kalau suami udah disambut, udah dikasih kopi, ya udah dikasih makan, perutnya udah kenyang, baru boleh nanya, Pak, hari ini duit dapat berapa? Enak gak Pak dengerinnya Pak? Enak gak Pak kalau gitu Pak? Suaminya udah mandi, udah salin, udah makan, baru ditanya, enak apa enggak? Enak. Aduh mah, maafin mah, hari ini usaha teh lagi sepi, baru boleh ngomel. Soalnya perutnya udah kenyang. Itu beras tadi boleh beli. Gitu. Rada urupan begitu mah. Ya Bu ya. Lah kalau apa-apa Ibu modal dulu nih, kalau mau usaha modal dulu. Apa untung duluan? Modal duluan Bu. Bagaimana caranya supaya untung nih sama suami? Biarin bapak-bapak pura-pura nggak tahu ya udah.
biar untung. Modal dulu Bu, dandan dulu, servis dulu, bener gak? Habis mandi, papa mau makan dulu apa mau nyusu dulu? Bagusnya mau makan dulu Pak, supaya tenaganya gedean. Baru setelah itu kita nyusu. Habis makan terus nyusu, kan enak tuh, lemas lakinya Bu ya. Bener ini ngaji juga ini. Lakinya kan lemes tuh, ya. Udah lemes di kasur. Ibu jangan panas-panas teing, supaya tenaganya sisain buat ngomel ntar. Kalau kehabisan nanti nggak bisa ngomel. Kalau ketiduran duluan itu senangan bapak. Nah habis itu Pak dapat berapa? Besok kebutuhan anak segini gitu. Baru kalau kata bapak nggak ada duit Pak hari ini. Pak di Kalimalang habis dipakai bayar Pak. Lebah. Itu di Kalimalang Pak bayar. Ini saya suami bukan buat saya, itu buat anak saya, buat congoran sia dahar gitu. Pantas sama pantas. Kira-kira bapak diomong begitu nerima nggak? Nerima karena sudah diservis. Nah itu Bu caranya begitu. Jadi kalau mau digas kudu diservis dulu. Kalau nggak diservis turun mesin. Tahu motor lagi ngebul main gas wae. Sehernya kena, ujung-ujungnya biayanya lebih gede, udah duit kagak ada, di rumah berantem, bini laki kabur tuh. Lebih gede nggak? Enaknya kagak ada. Tapi kalau dilayanin dulu minimal dapat enak. Dan laki dia mau kabur alaihi, kenapa lemes? Amin ya rabbal alamin. Ya itu intermezzo Bu, bercanda ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini harus cari yang enak. Kira-kira nggak enak itu udah usah dipikir-pikir deh, lupain saja. Betul? Setuju nggak? Nggak enak kayaknya kalau mikirin hutang, nggak usah diingat udah. Betul. Yang penting kita doa sama Allah, ya Rob, mudah-mudahan besok atau lusa Kau kirimkan saya rezeki sehingga saya bisa melunasi urusan hutang saya. Doa muraqabah malam Senin, takdi hajatina, ya Allah kirimkan rezeki buat saya. Andaikan tidak dari orang itu, mau dari mana saja, karena Engkau adalah kuasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walaupun tidak datang dari si A, Engkau bisa ya Allah mendatangkan rezeki dari jurusan mana saja. Engkau kuasa. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memohon dan berdoa kepadamu yang dibarengi dengan ketawakalan dan kepasrahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah keramatnya para aulia malam hari ini, guru-guru kita, barokah para guru kita, para ulama, Allah teteskan kepada hati kita semuanya. Sehingga dengan barokah daripada ulama itulah hati saya dan jamaah diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apapun keinginanmu, apapun harapanmu, apapun masalahmu, solusinya adalah pikir kepada Allah. Ilmu apapun itu cabang, benar nggak? Ulama bikin kitab itu karena dia zikir, sehingga benar nggak itu? Karena dia tafakur berpikir kepada Allah, sehingga lahirlah kitab-kitab itu. Lahirlah tafsir Ibnu Katsir, lahirlah kitab fikih, lahirlah kitab tasawuf, betul nggak? Lahirlah ilmu ekonomi, lahirlah ilmu antropologi, lahirlah ilmu filsafat, lahirlah ilmu matematika, lahirlah ilmu tajwid. Ilmu itu ada disebabkan orang-orang yang mengarang itu ilmu oleh orang-orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan diberikan petunjuk oleh Allah lewat pikirannya masing. Ngerti nggak Bu maksud saya? Jadi ibu semakin pikir kepada Allah, nanti akan diberi jalan banyak oleh Allah, nggak buntu. Itu Bu maksudnya. Nanti akan petunjuk dari Allah.
ada syafin, ada kitab syafi fikih, ada tasyawuf, ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada filsafat, ada tajwid, ada tafsir dan sebagainya, ada ilmu alat, ya semua itu ada, ilmu montir, ilmu apapun itu dikarenakan orang-orang yang mau tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya itu disebarkan oleh Allah. Begitupun kita macet dikir sama Allah, betul apa enggak? Susah dikir kamu kepada Allah, eling kepada Allah. Fadkuruni adkurkum, ingatlah padaku, aku ingat kepadamu. Kita buntu dalam menjalankan hidup, ingat kepada Allah. Di situ nanti akan ada sinar pertolongan dari Allah, akan ada cahaya petunjuk untuk saya dan sampean semuanya. Amin Allahumma. Jangan malah lari dari Allah. Apapun itu, solusinya adalah zikir kepada Allah. Beli mobil juga gratis pakai zikir itu. Ilok ya, ilok lu mah. Ya bukan berarti la ilaha illallah, la ilaha, atau besok kalian nganterin mobil, bukan begitu. Karena la ilaha illallah, la ilaha illallah, ruh Allahnya itu hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga ngalir sampai darahnya, ya, masuk ke sumsumnya, ke tulang-tulangnya, nusuk. Allah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak ada, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Semua adalah kerja perbuatan, semua adalah kuasanya, semua adalah kebesarannya. Akibat seperti itu, tiba-tiba assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Bapak ada kerjaan apa enggak? Kebetulan saya lagi nganggur. Terus mau nggak kerja sama saya? Ngerjain ini, gitu. Nanti tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan kirimkan tentara malaikat. Kepada siapa? Orang yang istiqomah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja mau dari manapun. Ya, makanya kalau lagi nggak ada kesempatan kita mendekat ke Allah, lagi nggak ada orang yang main ke rumah, warung lagi sepi, itu kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Karena kalau ramai terus bu warungnya, yang nggak ada kesempatan kita, betul apa enggak? Sibuk terus, maka sekali-kali sama Allah dikasih agak sepi. Biasanya ada teman, nggak ada teman, nggak apa-apa, biasa aja gitu. Betul apa enggak? Biasanya ada saudara main terus nggak ada, itu biasa saja, jangan suudon. Justru itu adalah kesempatan kita berdialog, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mudah-mudahan hidayah selalu Allah bimbing untuk ayah dan jamaah semua. Amin ya robbal alamin. Yuk kuponnya jalan ya, buat beli besi, mau ngecor itu apa seluk atas itu. Seluk itu, tiang itu udah kelamaan itu, dibangun triplek doang. Ada besi, tiangnya udah berdiri, besinya nggak ada. Mau bantuin ya bu ya? Gak usah banyak-banyak lah bu, gak usah banyak-banyak. Yang penting mau gede. Salah apa? Gak usah gede-gede dah bu, gak usah gede-gede, gak usah, bener. Yang penting banyak. Kalau gede kita orang laku, belum gue segede pintu atau main-mainan namanya. Cintanya jamaah, ayah ucapkan terima kasih ya bu ya. Jadi di sini ada panggung, ada kamar mandi, ada pondok, semua adalah karena cintanya jamaah. Gak perlu orang kaya, yang penting ada kepedulian. Buat apa kaya kalau kagak peduli? Betul apa enggak? Tapi dengan kepeduliannya jamaah, apalagi kaya peduli itu luar. Udah kaya, pengusaha ya, duitnya banyak, pedulinya tinggi, itu orang yang paling luar biasa di hadapan Allah. Iya bu, udah kaya, peka, ada kepedulian. Waduh, ayah malu itu ngeliat mukanya gitu. Bener apa enggak tuh? Dia udah miskin pelit. Siap apa yang mau diaruk? Betul nggak? Tapi alhamdulillah yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang didermawankan oleh Allah. Ayah tidak pernah melihat
melihat nominal kamu yang berapapun yang kamu berikan, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000, yang jelas apapun yang ada di sini semua tidak terlepas daripada cinta dan pengorbanannya jamaah. Ini yang selalu ayah titipkan kepada Allah. Semoga apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, Allah balas dengan barokah yang berlimpah. Amin ya Rabbal. Jadi rizki uang yang ibu tanam di tempat ini, ya lewat dagang, lewat usaha, lalu disisipkan rezekinya di tempat ini. Semoga ini bisa dijadikan syifaan, ya, dijadikan obat oleh Allah, obat dari segala penyakit. Amin. Sehingga jamaah yang datang di sini sehat lahir dan batin. Amin ya Rabbal. Rizki yang ditanam ke tempat ini, semoga ini juga bisa menjadi tolak bala bagi jamaah semuanya. Amin ya Rabbal. Kalau masalah balasan dipinta atau tidak, orang yang berbuat baik pasti akan ada balasan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan ibu tercatat di Lauhil Mahfud. Kalau catatan di ayah mungkin hilang, ya Bu ya. Kalau ayah yang nyatat kena hujan, hilang nggak tuh catatan? Tapi nggak usah khawatir, Allah yang mencatat itu semuanya, dan itu akan dikembalikan oleh Allah kepada masing-masing. Yakin Bu? Yakin Pak? Kok ibu melulu ya? Yakin Pak? Padahal ibu mah nggak punya duit, yang punya duit mah bapak. Bener nggak? Yang punya duit mah bapak, tapi bapak juga jadi ribet kalau nggak diizinin sama ibu. Ya. Betul Pak, begitu Pak? Nah, makanya mudah-mudahan semua bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang berjuang di tempat ini semua diberikan kesuksesan dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk itu ya, bantu ya. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Yuk sama-sama. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi warda ani sahabah, ya Rabbi warda ani sulana, ya Rabbi farham walidina Allah, ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, Allah ya
salli alaihi wasallim. Udah ya. Matiin dulu itunya ya, kayak ngerokok matiin dulu, kita sama-sama zikir kepada Allah. Yuk kita sama-sama yakini bahwa malam ini para aulianya Allah hadir bersama dengan kita. Idza tukirat manaqibi wa ana hadirun, di mana dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir, maka Syekh Abdul Qadir hadir. Hadir apanya? Barokahnya. Amin. Hadir doanya, menyambut tangan-tangan kita, orang-orang yang mencintainya, lalu akan matur kepada Allah, ya Rob, malam ini jamaah manaqib yang datang ke tempat ini adalah santriku, kata Syekh Abdul Qadir, adalah pengikutku, maka yang datang-datang ini semoga tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hutang semoga pulang dari tempat ini ada jalan keluar, bisa bayar hutang. Yang dagang semoga pulang dari tempat ini lancar dagangnya, laris dagangnya, hasilnya barokah. Yang belum punya jodoh semoga diberi jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum punya keturunan diberi keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum punya pekerjaan diberi pekerjaan yang barokah. Yang hamil-hamil semoga lahir gampang selamat. Yang apapun lah ya, yang bisnis semoga diberi sukses oleh Allah bisnisnya. Yang tani barokah taninya. Apapun profesi jamaah semoga selamat dunia selamat akhirat, barokah dunia barokah. Ibadallah rijalallah al-qisuna li ajlillah wa kunu awdana lillah azanallah bifadlillah. Qadir wali Allah bisa
waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir. Lewat manaqib Syaikhul Qadir, banyak ibadah, banyak berzikir. Gawat karamah Syaikhul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Hidup ini tak kekal abadi, manusia hidup kan tentu mati. Marilah kita berbenah diri sebelum ajal datang menemui. Barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliyullah Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Sayyidina ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya liatin belah sono kosong mulu ya. Takut ya? Bener gak? Si orang sono mau lagi akbaran atau apa lebih banyak, tetap aja ke situ kosong. Gak ada apa ya? Sebelah kiri ada apa itu? Besok mau terangin aja, Rik. Kasih lampu. Kayaknya kayak nggak boleh orang duduk situ. Iya. Bener kan? Kasih lampu, pengen tahu. Geser kemana? Jadi miring baik begini Bu jadinya tuh. Ya doain tuh biar buru-buru penuh. Ini kan luas tanahnya ya. 3.000 meter ke sono itu. Bener gak? Jadi kalau penuh harus ada orang 3.000. Bener gak? Kalau ada orang 3.000 itu baru penuh. Kalau orangnya cuma segini mau 300 mau 500 tetap kelihatan. Bener gak? Makanya kalau di video dipoto dari situ tuh kelihatannya rumput doang itu. Bener gak? Aduh, itu ayah ceramah sama rumput atau gimana itu? Padahal jarangnya jauh. Ya mudah-mudahan lah Allah kirimin. Sekarang juga penuh sebenarnya, cuma ibu aja nggak lihat. Betul ya? Yang penting barokah mudah dia biar penuh itu semua ke sono sampai ke masjid-masjid kali itu. Amin. Ya, kalau memang di sini ada kebaikan, selama jamaahnya semangat datang ya pasti penuh. Betul gak? Semua adalah kehendak Allah. Diundang kayak mau kagak ya tetap aja orang nggak datang ya nggak datang. Bagi-bagi duit aja ya biar datang. Bagi duit tetap aja waktu dikasih duit penuh, besok nggak lagi sepi lagi. Betul Bu? Itu ya sudah, biarin itu semua menjadi kehendak Allah. Betul? Oh tadinya juga ayah mah sendirian di sini cuma berdua sama bunda istiqomahnya sama istri. Terus nggak lama mertua deh ikut, terus mah haji tuh, Pak Wakil tuh ada nemenin tuh, Pak Wakil Aning orang desa. Jamaah pertama tuh Bu, Wakil Aning dulu waktu ngaji di situ tuh masih di sono, duduk di bawah pohon jambu, di atas ayam. Ingat Wakil, ada nggak Wakil itu? Pas pulang lah, ini peci saya ada apanya ini? Barokah Wakil, tai lotok. Di bawahnya itu juga naruh tempat makan tuh. Ya nggak tahu juga tuh sayurnya ketemu. Campur tai lotok apa kagak. Pokoknya barokah terus. Dulu waktu di situ, Maji itu lama itu ikut-ikut ke Abah sono. Ini orang sini juga ikut semua dulu Bu. Waktu di Cibitung itu.
Ya dulu tuh bareng-bareng sono ikut semua dari seberang situ juga banyak ngaji ke sana. Dulu waktu abah masih di Cibitung itu. Sekarang udah pada tua sih, mau ikut juga udah pada reyot jauh-jauhnya. Bukan gak pada mau berangkat, tapi sudah duduk nyeri cangkeng, diukna leuting asup angin gitu. Ya udah, tapi tetap walaupun satu kali duduk di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani, tetap diaku menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buka manakib di seberang sono tuh. Dulu tuh ayah tuh pertama kali punya cabang elit lintas sawah, bukan lintas laut, lintas sawah. Di sini malam Rebo, di sana di seberang malam Jumat. Tuh kalau banjir bu segini tuh airnya, manggul salon, anak-anak tuh manggul salon ke seberang sono, manakiban. Orangnya ada kagak? Ya itu juga orangnya mah di sono, mana kecil. Tuh sono dulu jalan kaki tuh ayah, buka manakib di seberang tempat manggocan di seberang situ. Sekarang kan udah kegusur rumahnya, udah nggak ada. Buka cabang pertama bu, seberang sawah, bukan seberang lautan, seberang sawah. Yang penting kan punya cabang elit. Buka cabang lagi di mana? Di Panyesogan. Panggungnya paling keren sedunia, pakai bambu. Panggungnya bambu, atapnya terpal apa itu? Persis kandang ayam pokoknya. Udah gawat bae, udah saudara-saudara ya. Nah itu dulu tuh di Panyesogan bu, ketemu Ma Ani tuh, Ma Ani masih dulu di sono. Kalau ngaji ke sono menunya juga hebat. Apa? Betrik. Boro-boro paus betrik. Sama genjer mana ya? Nah, itu sejarah bu, mana itu kenang-kenangan cerita yang nggak akan pernah bisa dilupakan, terukir di dalam riwayat perjalanan hidup kita. Di situ kita akan merasakan keindahan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.